Bab 181. Tunggu aku. Tetapi Li Sentan tiba-tiba tersenyum dan berkata, saya tahu sesuatu yang sangat menakutkan sedang menuju Stronghold 109 ketika kita berbicara. Pasukan pertahanan utama dari benteng yang diduga terdiri dari pasukan tempur konsorsium Li sekarang bersembunyi di sebuah universitas karena kalian, orang-orang. Ketika hal-hal mengerikan itu tiba, siapa yang akan membela kota? Coba tebak berapa banyak orang akan mati di tangan hal-hal itu. Dan siapa yang akan bertanggung jawab untuk itu? Para penyabot, konsorsium King, konsorsium Yang, atau perusahaan Pyro? Li Sentan bertanya, siapakah di antara kamu yang memenuhi syarat untuk melempari saya dengan batu? Luo Xinyu tetap diam. Kita semua adalah orang berdosa, keluh Li Sentan. Karena kamu sudah mendapatkan pembalasanmu. Bukankah sudah waktunya untuk memasukkannya? Luo Xinyu berkata, Anda harus percaya bahwa meskipun keadilan mungkin tertunda, itu tidak akan ditolak. Li Sentan bereaksi seolah dia mendengar lelucon lucu. Itu bukan versi asli dari perkataan itu. Naskah aslinya seperti ini. Keadilan tertunda adalah keadilan ditolak. Petik 2. Luo Xinyu tiba-tiba bertanya, menurutmu apa esensi di balik mengubah supranatural? Bukankah itu sudah dirangkum dalam pernyataan misi organisasi penyabotmu? Li Sentan terkekeh. Ketika bencana datang, kekuatan mental menjadi senjata terbaik yang dimiliki manusia dalam menghadapi bahaya. Tapi pemahaman saya tentang kekuatan mental didasarkan pada memajukan perkembangan otak. Petik 2. Luo Xinyu dengan tenang berkata, tetapi penelitian tentang memajukan perkembangan otak telah ditolak sejak sebelum The Cataclysm. Apapun yang belum diperdebatkan dengan keras hanya bisa dianggap sebagai rumor. Bahkan sekarang, umat manusia masih belum sepenuhnya menemukan bagian otak mana yang sesuai dengan emosi manusia. Jadi beraninya mereka mengatakan bahwa mereka benar-benar memahaminya. Li Sentan berkata dengan serius, tapi saya masih belum bisa memastikan apakah makhluk gaib telah membuka area baru di otak mereka atau apakah mereka baru saja mencapai peningkatan potensi otak mereka hingga 100%. Saya kira lebih baik menyebutnya sesuatu seperti kekuatan mental untuk saat ini. Petik 2. Kalau begitu, menurut nalarmu, kata Luo Xinyu, apakah itu berarti semakin kuat makhluk gaib, semakin dekat mereka untuk menghancurkan diri mereka sendiri? Secara teoritis, ya, Li Sentan berkata, saat potensi otak mencapai kemampuan 100%, umat manusia mungkin berevolusi kemauan yang setara dengan dewa. Tubuh mereka juga bisa hancur akibat tidak mampu menangani keinginan yang sangat luas ini. Ini bahkan mungkin mulai terjadi begitu otak mencapai kemampuan 70%. Petik 2. Li Sentan tiba-tiba teringat akan seorang pemuda yang dia kenal dan tampak sedikit tidak yakin ketika dia berkata, tapi saya pikir ada juga pengecualian untuk itu. Jadi apapun yang kita diskusikan saat ini tidak ada gunanya. Hanya ketika manusia berevolusi ke tingkat itu kita akan tahu jawabannya. Li Sentan kemudian mengabaikan Luo Xinyu. Dia terus berjalan dengan siliren menuju universitas untuk menyaksikan sendiri kehancuran pasukan konsorsium Li Stronghold 109. Luo Xinyu tidak mau mempertanyakannya lebih jauh karena dia memiliki sesuatu yang lebih penting untuk ditangani. Waktu hampir habis, bahkan untuk organisasi sekuat dan terhubung dengan baik seperti para penyabot. Mereka tidak bisa mendapatkan akses ke semua rahasia dunia ini. Apapun yang telah dibahas di sini hari ini, Luo Xinyu harus menulis laporan yang merinci setiap kata yang diucapkan sehingga yang lain dalam organisasi dapat menyesuaikan kembali arah penelitian mereka. Tetapi pada saat ini, distrik-distrik lain dari kubu yang tadinya damai menjadi gempar. Seolah-olah sesuatu yang sangat mengkhawatirkan telah terjadi. Orang-orang yang tahu menggetarkan hati mereka karena mereka tahu bahwa eksperimen pasti telah tiba sebelumnya. Luo Xinyu mengabaikan ini dan hanya berdiri di luar universitas. Dia menutup pintu bayangan yang dia buka di sebelah Li Sentan. Ketika dia membuka pintu bayangan lagi, dia berjalan menembusnya. Selangkah demi selangkah, dia pergi dari tempatnya ke laboratorium penelitian tertutup yang tampak sangat maju secara teknologi. Luo Xinyu memeriksa lingkungannya. Apapun yang dia cari ada di sini. Luo Xinyu memegang pistol di tangannya dan terus menjaga kalau-kalau petugas keamanan di dalam lab menjadi ancaman. Namun, sepertinya tidak ada yang ada di lab lagi.
Sepertinya semua orang mungkin sudah melarikan diri karena kerusuhan yang terjadi di luar. Seluruh lab kosong. Pada saat ini, dia melihat hard drive portabel yang terkunci di dalam kotak kaca anti peluru. Luo Xinyu mengangkat senjatanya dan menembak kaca terus-menerus untuk membukanya. Dia kemudian bersiap-siap untuk mengambil hard drive dan pergi melalui pintu bayangan. Tapi sedetik kemudian, langit-langit lab menyala terang. Seluruh bagian dalam lab berubah cerah seperti siang hari. Tidak ada titik buta di mana cahaya tidak bisa mencapai. Luo Xinyu berusaha membuka pintu bayangan untuk pergi. Tetapi itu tidak dapat dibentuk di tempat ini di mana tidak ada bayangan yang bisa dilemparkan. Pintu bayangan yang ia coba bayangkan muncul sebagai bayangan kusam yang dengan cepat menghilang setelah bergoyang beberapa kali. Laboratorium ini sebenarnya dilengkapi dengan langkah-langkah anti pencurian khusus untuk kemampuannya. Luo Xinyu mengerutkan kening ketika dia memutuskan untuk pergi dan membuka pintu lab sebagai gantinya. Namun, dia mendapati dia bahkan tidak tahu cara membuka pintu baja setebal beberapa sentimeter. Terus terang, Luo Xinyu merasa sedikit tidak berdaya sekarang. Ini adalah pertama kalinya dia menemukan ukuran yang khusus dirancang untuknya. Namun, dia tidak khawatir untuk dirinya sendiri tetapi Yang Xiaojin, yang saat ini menunggunya di atap gedung bertingkat tinggi. Ren Xiaosu membawa sepedanya dan berlari di depan kelompok itu. Di sepanjang jalan, mereka melihat beberapa warga yang dihipnotis oleh Li Shentan berlari melewati mereka. Tak satu pun dari penduduk itu menatap mereka. Ketika para siswa melihat tatapan gila pada orang-orang itu, mereka merasa sedikit takut. Ren Xiaosu berusaha menghibur mereka. Jangan takut. Seluruh distrik barat telah menjadi seperti ini. Mereka tidak akan menyerang kita. Petik 2. Ketika para siswa mendengar apa yang terjadi di seluruh distrik barat, mereka semakin ketakutan. Dalam 2 menit, Ren Xiaosu dan rombongan tiba di gerbang benteng. Saat ini, alarm berbunyi di mana-mana di dalam benteng. Seolah mengatakan bahwa sesuatu yang menakutkan akan datang untuk menyerang benteng. Atau lebih tepatnya, hal-hal mengerikan itu telah tiba beberapa waktu lalu. Namun, mereka hanya memulai serangan skala penuh setelah kekacauan terjadi. Eksperimen telah menembus benteng melalui sistem saluran pembuangan. Namun, mereka tidak terburu-buru untuk menyerang dan memilih untuk menyiapkan serangan sebagai gantinya. Dan sekarang, mereka merasa sudah waktunya. Luolan harus menganggap dirinya beruntung karena dia hanya pergi jarak pendek di bawah tanah hari ini. Kalau tidak, dia mungkin akan mendapat kejutan yang tidak menyenangkan jika dia bertemu dengan kelompok besar eksperimen. Pada titik ini, tentara prajurit swasta yang ditugaskan untuk menjaga gerbang benteng juga telah bergegas ke universitas setelah mendengar alarm. Tempat ini sekarang kosong dari orang. Yan Liuyuan mengerutkan kening dan berkata, "Bro, bagaimana kita membuka gerbang?" Ren Xiaosu berpikir sejenak dan berkata, "Tidak apa-apa, aku punya bom." Yan Liuyuan dan yang lainnya menatap Ren Xiaosu dengan antisipasi. Kemudian mata mereka tumbuh lebar ketika mereka melihat dia mengeluarkan 4 kartu poker dengan nomor 3. Wang Fugui, Wang Dalong, dan Chen Wudi bingung. Apakah ini bom legendaris yang dia bicarakan? Bagaimana mungkin mereka bisa meledakkan gerbang dengan itu? Apakah Anda akan membuang 4/3 di gerbang? Lalu biarkan mengatakan, lulus, sebelum membuka gerbang untuk Anda. Wajah Yan Liuyuan menjadi gelap. Bro, bisakah kamu sedikit lebih serius di saat seperti ini? Jangan panik. Itu bukan masalah besar. Ren Xiaosu berkata sambil melambai agar semua orang mundur. Kemudian dia memasukkan keempat kartu itu ke gerbang dan juga lari jauh untuk berlindung. Pada saat ini, Ren Xiaosu berkata dalam benaknya, meledakkan. Tiba-tiba, keempat kartu poker yang tersangkut di gerbang meledak dengan kekuatan yang mengejutkan dan cahaya yang menyala-nyala. Setelah itu, ada banyak debu dan asap di sekitar gerbang yang dulu. Setelah ledakan itu, ledakan dahsyat itu mengangkat awan besar debu dan asap ke arah yang berlawanan. Puing-puing dari sisa-sisa gerbang tersebar di mana-mana sementara Yan Liuyuan dan yang lainnya semua merasakan tanah bergetar di bawah mereka. Ren Xiaosu menoleh untuk memeriksa. Selesai. Gerbang itu memiliki lubang besar yang menembusnya. Wang Fugui terkejut. Jadi sebenarnya berbahaya bermain. Fight the Landlord. Semuanya. Keluar dari kota.
Kita akan pergi ke utara. Ren Xiaosu berencana memimpin jalan. Adapun apapun yang terjadi di benteng, itu benar-benar tidak ada hubungannya dengan dia lagi. Tetapi ketika dia berbalik untuk melihat benteng itu lagi, dia melihat Yang Xiaojin berdiri di atas bangunan yang jauh di kejauhan. Ada lebih dari selusin eksperimen merangkak ke arahnya seperti laba-laba. Ren Xiaosu membeku sejenak. Kenapa Luo Xinyu belum pergi menjemput Yang Xiaojin? Ini bukan seperti yang dia bayangkan. Berdasarkan pengalaman masa lalu, Yang Xiaojin dan Luo Xinyu seharusnya membuat retret yang paling nyaman dari semua. Tapi saat berdiri, Yang Xiaojin masih setinggi 10 lantai di atap gedung itu. Dia adalah satu-satunya perahu di lautan yang gelap. Dia bisa terbalik kapan saja. Ren Xiaosu hanya ragu sejenak sebelum dia berbalik ke Wang Fugui dan yang lainnya dan berkata, "Kalian, pergi dulu. Saya perlu melakukan perjalanan kembali ke benteng. Chen Wudi, pastikan Anda melindungi semua orang." Petik 2. Wang Fugui panik. Xiaosu, tidak ada yang akan bertahan di benteng itu. Ren Xiaosu menatap mereka dan berkata dengan tegas, "Kepala utara, dan jangan kembali. Aku akan menyusul kalian." Ren Xiaosu kemudian berbalik dan kembali ke kota yang sekarang telah berubah menjadi neraka. Faktanya, Ren Xiaosu tidak yakin mengapa dia memilih untuk berbalik. Mungkin itu karena keakraban menghadapi binatang buas itu yang membuatnya ingin berada di antara mereka lagi. Atau mungkin itu karena dia menyukai langit malam di kota ini sehingga dia ingin mengambil lebih banyak pemandangan di sini. Atau bahkan mungkin dia lupa mengambil dompetnya. Baiklah, Ren Xiaosu tahu semua itu adalah alasan buruk untuk kembali. Mungkin itu hanya karena dia tidak ingin gadis itu mati di sini. Ren Xiaosu mulai berlari lebih cepat dan lebih cepat, dengan pakaiannya yang berkibar-kibar ditiup angin. Dia adalah singa jantan yang sedang berburu. Dia menatap bagian atas gedung bertingkat tinggi, sementara gadis di atas juga tampak diam-diam menatapnya. Tembakan kacau di sekelilingnya dan para eksperimen yang memilih siapa yang akan dimakan. Semua itu membuat dunia ini terasa sedikit tidak masuk akal saat ini. Langit yang gelap bahkan terasa seperti akan terbelah di tengah. Tapi tidak ada yang penting. Tunggu aku. Bab 182. Melawan arus. Wang Fugui dan yang lainnya berdiri di gerbang dan menyaksikan Ren Xiaosu kembali ke benteng yang berbahaya. Terkadang, Wang Fugui merasa bahwa Ren Xiaosu terlalu berani. Dia hanya harus kembali ke tempat yang semua orang berusaha melarikan diri. Namun, Wang Fugui merasa dia telah membuat keputusan paling bijak dalam hidupnya ketika dia memilih untuk membawa Wang Dalong bersamanya dan mengikuti Ren Xiaosu dalam pelarian mereka. Jika bukan karena itu, dia mungkin akan tewas dalam bencana lain bahkan jika dia cukup beruntung untuk selamat dari yang terjadi di Stronghold 113. Dunia saat ini adalah tempat yang terlalu berbahaya. Beberapa hari terakhir, Ren Xiaosu dan Wang Fugui keduanya diragukan berkali-kali oleh toko-toko tempat mereka membeli persediaan pelarian mereka. Bahkan menyebabkan Wang Fugui kadang-kadang merasa bahwa jika itu bukan gempa bumi atau bencana alam lainnya yang terjadi, tidak ada bahaya yang akan menimpa benteng tersebut. Tetapi karena fakta telah membuktikan, Ren Xiaosu ternyata benar. Pada saat ini, Yan Liuyuan hanya bisa menonton tanpa daya ketika Ren Xiaosu kembali. Xiao Yu menghela nafas dan berkata, "Liu Yuan, apakah kamu khawatir dengan saudaramu?" Semua orang tahu seberapa dekat kedua saudara ini. Jadi itu wajar bahwa Yan Liu Yuan akan khawatir tentang Ren Xiaosu. Namun, Yan Liu Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, aku hanya berpikir jika aku harus pergi untuk mengingatkannya bahwa dia masih membawa sepedanya." Xiao Yu terkejut. Hanya pada saat inilah semua orang menyadari dengan terkejut bahwa Ren Xiaosu masih membawa sepedanya ketika dia kembali ke benteng. Tapi situasi sebelumnya terlalu mendesak, dan dengan keputusan mengejutkan Ren Xiaosu untuk kembali ke benteng, mereka tidak bisa menangani situasi. Wang Fugui merasa bahwa kehadiran dan citra perkasa yang dibangun oleh Ren Xiaosu di benak mereka semuanya sudah tidak ada. Yan Liu Yuan naik ke sepedanya dan berkata, "Ayo pergi. Adikku tentu tahu apa yang dia lakukan jika dia berani kembali ke sana. Kami akan menuju utara." Petik 2. Chen Wudi memandangi benteng dan berkata dengan suara sedih, "Tuan mungkin akan kawin lari dengan penguasa Womanland 1 sekarang."
Bagaimana kita bisa pergi dan mencari tulisan suci Buddha dari surga barat? Petik 2. Yan Liu Yuan menghibur. Jangan khawatir. Kami hanya akan membawa penguasa Womanland bersama kami. Chen Wudi merenungkan hal ini untuk waktu yang lama sebelum berkata dengan enggan. Baiklah, baiklah. Bangunan tinggi yang Xiao Jin berada hanya sekitar 1 kilometer dari gerbang benteng. Ren Xiaosu melirik bangunan itu, lalu menghela nafas ketika dia meletakkan sepeda di jalan. Betapa cerobohnya dia lupa menyerahkannya kepada Yan Liu Yuan untuk diamankan lebih dulu. Ruang penyimpanan 15 meter kubik yang dia miliki sudah diisi penuh dengan persediaan. Sebenarnya, dia hanya bisa mengambil beberapa persediaan dan memasukkan sepeda. Tapi tidak ada waktu untuk bermain-main dengan itu sekarang. Tiba-tiba, Ren Xiaosu melihat banyak orang di depannya melarikan diri ke gerbang benteng di dekatnya. Di belakang mereka, beberapa eksperimen dengan panik mengejar mereka. Eksperimen begitu menakutkan sehingga penduduk benteng menangis ketakutan. Beberapa orang bahkan kehilangan sepatu saat berlari. Sementara yang lain melarikan diri hanya mengenakan piyama tipis. Dari kelihatannya, mereka pasti langsung lari keluar dari rumah mereka. Penduduk benteng yang baru-baru ini berbicara tentang festival musik dan tren mode akhirnya mengerti seperti apa dunia di luar benteng itu. Ketika Ren Xiaosu pertama kali masuk ke benteng, dia punya pikiran, segala sesuatu di dunia luar tampaknya berubah dengan sangat cepat, tetapi benteng itu tetap sama sepanjang. Orang-orang ini menikmati perasaan kedamaian dan kemakmuran palsu di balik tembok benteng yang tampaknya melindungi mereka tetapi sebenarnya menghambat kemajuan mereka. Ren Xiaosu menatap bangunan tinggi yang Xiao Jin. Dia melihat pendakian eksperimental hampir ke puncak. Namun, tepat ketika akan melompat ke atap, itu disambut oleh moncong besar pistol. Eksperimen tidak takut dengan peluru. Bahkan peluru yang ditembakkan oleh senapan otomatis dari jarak 50 meter akan bersarang di permukaan kulit mereka karena otot mereka yang keras. Namun, itu tidak termasuk ditembaki oleh senapan sniper. Yang Xiao Jin memiliki kekuatan besar sehingga dia benar-benar dapat menggunakan senapan sniper sebagai senjata artileri jarak dekat. Dengan tembakan berdering, eksperimental yang pertama kali mencapai atap telah meledakkan seluruh kepalanya. Mundur dari senapan sniper dikemas pukulan. Jika orang normal memegang senjata ini, mereka mungkin akan terlempar ke belakang oleh tembakan setelah menembakkan satu tembakan. Tapi yang Xiao Jin sepertinya tidak terpengaruh sama sekali. Sangat cepat, dia menembaki eksperimental lain. Untuk beberapa alasan, Ren Xiaosu selalu merasakan kontradiksi yang ekstrim ketika melihat sosok mungil yang Xiao Jin memegang senapan sniper itu. Namun kontradiksi ini memancarkan estetika kekerasan yang unik. Ren Xiaosu awalnya khawatir tentang apakah dia akan sampai di sana tepat waktu. Ren Xiaosu tahu bahwa jika tidak ada yang pergi untuk mendukungnya, Yang Xiao Jin pasti akan mencapai titik di mana dia akan kewalahan. Lagi pula, ada terlalu banyak eksperimen. Tapi sekarang dia sedikit lega. Setidaknya dia masih punya waktu untuk sampai ke sana. Atau lebih tepatnya, Yang Xiao Jin membeli waktu untuk dirinya sendiri. Ren Xiaosu mengambil langkahnya dan melaju ke depan. Tetapi dengan semua orang menuju gerbang benteng, Ren Xiaosu menentang arus. Ketika orang-orang yang melarikan diri melewati Ren Xiaosu, bahkan dalam situasi hidup dan mati ini, masing-masing dari mereka tidak bisa tidak memandangnya dengan takjub. Bagaimana mungkin seseorang pergi ke arah yang berlawanan, menuju eksperimen? Mereka semua tidak menginginkan apapun selain menjauh dari makhluk-makhluk itu sekarang. Pada saat ini, semua orang di kota itu melarikan diri untuk kehidupan mereka dan didorong menuju gerbang benteng oleh eksperimen. Di jalan-jalan ini, hanya satu orang yang menuju ke arah yang berlawanan dari orang lain. Yang Xiao Jin menonton adegan ini dari gedung di kejauhan. Ketika dia melihat Ren Xiaosu kembali ke benteng, dia tiba-tiba merasa bahwa benteng yang sekarang tidak lagi menakutkan. Kemudian seorang pria tua mengenali Ren Xiaosu di tengah orang banyak. Bukankah itu bocah yang membeli banyak persediaan makanan dari tokonya? Orang tua ini adalah pemilik toko kelontong dari sebelumnya. Kemarin, dia masih mengolok-olok Ren Xiaosu karena terlalu khawatir. Tetapi sekarang dia akhirnya menyadari betapa bodohnya dia. Bagaimana pemuda ini tahu akan ada bahaya? Selain itu,
Karena dia sudah tahu akan ada bahaya. Mengapa dia tidak melarikan diri terlebih dahulu? Kenapa dia masih menuju ke arah yang berlawanan dari mereka saat ini? Kedua pertanyaan itu terus berputar-putar dalam benak pemilik toko kelontong. Ketika dia terus berlari, dia terus bertanya-tanya mengapa. Tapi begitu dia melewati Ren Xiaosu, jeritan meledak dari depan kerumunan yang melarikan diri. Di ujung jalan, banyak eksperimen tiba-tiba bergegas keluar dari sisi kiri persimpangan di depan. Eksperimen ini sebenarnya telah mengambil jalan lain untuk mengungguli mereka. Namun, hanya Ren Xiaosu, yang pergi ke arah yang berlawanan, tidak terkejut dengan ini. Ini karena, setelah mengikuti eksperimen sebelumnya, dia tahu betul bahwa gaya berburu mereka tidak meninggalkan orang yang selamat. Jika mereka tidak sepenuhnya siap, sama sekali tidak mungkin mereka menunggu dengan sabar di bawah tanah dalam penyergapan. Makhluk cerdas yang memimpin eksperimen ini tentu memiliki ambisi yang lebih besar. Catatan kaki, Cas 182 catatan kaki 1. Pendeta Tang dan ketiga muridnya, Monyet, Pixie dan Sandy, melakukan perjalanan melalui Womanland dalam perjalanan mereka ke India untuk mendapatkan kitab suci Buddha. Di Womanland, sang Imam Mary ketika Ratu memutuskan dia akan menikah dengannya dan menjadikannya raja dari Womanland dan ayah dari raja masa depan. Monyet memiliki rencana untuk membebaskan para pengembara. Tetapi segala sesuatunya menjadi tidak beres ketika pendeta dibawa pergi oleh angin puyuh oleh seorang wanita tak dikenal.